Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Muhammad Ridho, NIM 12020717639. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Hukum Laut dengan judul Hak Pelayaran dan Aktivitas Kenelayaan. Oke, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama, pengertian pelayaran dan kenelayaan. Yang kedua, hak-hak di berbagai zona maritim. Sebelum ke pembahasan, saya akan memulai dulu dari latar belakangnya, yaitu Benua Maritim Indonesia atau BMI secara fisik. Benua Maritim Indonesia merupakan satu kesatuan antara darat, laut, dan udara yang diberdirikan benua ditinjau dari sudut pandang iklim dan cuaca, klimatologi dan meteorologi, keadaan airnya, oseanografi, tatanan kerak bumi, geologi dan geofisika, keragaman biodata, serta tahanan sosial budayanya. Selain sifat-sifat seperti tersebut, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Samudra Hindia Australia. Di sebelah barat terdapat paparan Sunda dengan Laut Dangkal, di tengah-tengah terdapat palung-palung Laut Dalam. Di ujung timur terdapat paparan Sahul dengan Laut Dangkal. Luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta kilometer dari luas wilayah tersebut, yakni 5,8 juta kilometer per kubik merupakan laut termasuk ZEE. Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan mempunyai sebanyak 17,508 pulau. Sumber-sumber daya wilayah pesisir dan laut yang penting untuk dikembang atau dibangun seperti industri barang dan jasa yang diperinci sebagai berikut: migas lepas pantai, budidaya laut, perikanan, industri perkapalan dan pelayaran, komunikasi, telekomunikasi dan transportasi, wisata laut atau pantai, jasa pelabuhan dan teknologi kepelabuhan. Pelayaran antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sarana transportasi dan komunikasi yang sangat diandalkan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara. Baik, ke pengertian pelayaran dan kenelayaan. Yang pertama, yaitu sebagai negara maritim, wilayah Indonesia sebagai besar berupa lautan sekitar 65% dari total wilayah Indonesia yang terdiri dari laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, serta perairan laut pedalaman internal waters dan kepulauan archipelagic waters seluas 2,8 juta kilometer persegi. Selain itu, sejak diundangkannya Hukum Laut Internasional (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982, Indonesia mendapatkan tambahan wilayah yang menjadi kewenangannya yang biasa dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 2,7 juta kilometer per kubik. Masalah transportasi atau penghubungan laut menjadi sangat mendasarkan guna menjadikan antar pulau di wilayah Nusantara. Sebagai negara kepulauan tentu harus mengangkutan laut yang mumpuni. Pengertian kenelayaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang disebut nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam Statistika Perikanan Perairan Umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Selanjutnya, hak-hak di berbagai zona maritim. Yang pertama, hak pelayaran di Indonesia diatur dalam berdasarkan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke-4 bisa melakukan transportasi pelayaran dalam melayani kebutuhan masyarakat karena laut merupakan penghubung antara pulau sebab negara kita terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dapat melakukan pengembangan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi, dan sumber daya mineral, bangunan laut. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Industri Pelayanan Nasional dapat melakukan penerapan asas KOBET untuk peningkatan industri pelayaran Indonesia.
2. Selanjutnya hak kenelayaan di zona maritim. Hak tersebut yaitu penangkapan ikan tradisional fishing owner fishing right. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, semua negara memiliki hak tradisional right to fish untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Konsep hak tradisional untuk melaksanakan penangkapan ikan di laut lepas didasarkan kepada kebebasan penangkapan ikan di laut lepas. Hak ini dapat dilaksanakan dengan tetap memberikan kelestarian sumber daya ikan pada laut lepas. Hak penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing right sebagai hak penangkapan ikan tradisional dan ada pula menginterpretasikannya dengan hak tradisional atas perikanan. Hak penangkapan ikan tradisional di ZEE yaitu sebagai hak penangkapan ikan yang didasarkan pada hak sejarah yang berlaku bagi nelayan-nelayan negara tetangga yang berdekatan. Untuk memberikan pemahaman tentang hak penangkapan ikan tradisional, maka terdapat kualifikasi dari hak penangkapan ikan tradisional tersebut. Untuk memberikan pemahaman tentang hak penangkapan ikan tradisional, maka terdapat kualifikasi dari hak penangkapan ikan tradisional, yaitu a. The actual existence of sufficiently long fishing activities must be explicit, yaitu keberadaan sebenarnya ikan cukup lama kegiatan ini harus ditetapkan. Yang b. The area visited by the fishermen, this is the fish ground visited shall be relative constant. Daerah yang dikunjungi oleh para nelayan yaitu fishing ground dikunjungi harus relatif konstan. C. Fishermen themselves in the sense the right shall be only along the same friends who have visited the art tradisional. Nelayan sendiri dalam arti bahwa hak tersebut diberikan kepada nelayan yang sama telah mengunjungi daerah secara tradisional. D. The two equipment and vessel used as well the amount the catch in the sense the qualities in their meaning of traditional fishing right the vessel should be relative tradisional untuk peralatan dan kapal yang digunakan serta jumlah tangkapan dalam arti bahwa untuk memenuhi syarat di bawah mancing tradisional tempat penggunaan kapal harus tradisional. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.